kita belajar tentang miologi atau otot. Otot bisa dirangsang oleh saraf, bisa berkontraksi atau menegang, memanjang dan memendek sedikit, dan bisa rileks atau relaksasi. Ada 3 jenis otot di badan manusia. Yang pertama otot rangka, otot yang melekat pada rangka. Yang kedua otot polos, yang ketiga otot jantung. Nih, otot rangka dia bergaris-garis ini atau berlurik-lurik. Ini melekat pada tulang, dan untuk pergerakannya harus kita sadari, disuruh oleh otak. Otak kita menyuruh angkat dulu itu, angkat tangan. Jadi kita ngangkat tangan, disengaja atau volunteer, atau disengaja atau disuruh oleh saraf. Ini yang disebut dengan otot rangka. Ini paling banyak. Seluruh otot-otot yang besar itu ini namanya otot rangka. Terus ada jenis otot yang lain, otot polos. Kalau dilihat pakai mikroskop halus-halus, ototnya itu tidak ada lurik-luriknya. Ini tadi ada garis-garisnya kan, ini nggak ada lurik-luriknya, ini polos. Nah, otot polos ini dia di mana dia? Tar ya. Otot polos merupakan otot yang tidak berlurik, kerjanya tidak disadari, nggak disadari, dia bergerak sendiri. Nah, jenis otot ini terdapat di dinding yang berongga di seluruh tubuh, seperti kandung kemih, saluran-saluran ya, kandung kemih, uterus, pada dinding tuba, pada sistem pernapasan, pencernaan, reproduksi, urin, sistem sirkulasi. Nah, otot-otot yang merupakan bagian dari pembuluh-pembuluh darah, apa sih yang saluran-saluran lah ya. Dia tidak bergerak, tidak disuruh. Otot ini bergerak dengan pengaturan sistem saraf tidak sadar atau yang otonom. Otonom artinya tidak bekerja sendiri ya. Nah, ini disebut otot polos. Jadi ada di mana? Ada di seluruh tubuh. Kenapa? Di seluruh tubuh kita kan ada pembuluh darah. Berarti di sana juga ada otot polos, otot-otot yang melekat pada seluruh saluran-saluran di badan. Oke, itu tadi otot polos. Terus otot jantung. Otot jantung ini beda. Dia bergaris, berlurik-lurik. Ini kan ada luriknya. Sama dengan otot rangka. Tapi otot jantung ini bergaris tapi pengaturannya tidak disuruh oleh tulang. Dia bergerak sama dengan otot polos, pergerakannya sama-sama bergerak sendiri, tidak disuruh. Kan kamu nggak sadar kan jantung kamu berdenyut? Nggak disuruh kan? Nggak. Jadi tidak disadari, bergerak sendiri atau bergerak otonom, tapi bentuknya lurik. Oke, kita ulang. Otot tadi terbagi 3. Otot rangka atau otot yang melekat pada tulang, bergerakannya disadari, disuruh oleh saraf. Otot polos yang melekat pada pembuluh-pembuluh saluran-saluran yang ada di badan. Jadi otot ini tidak disuruh, dia akan bergerak sendiri secara otonom. Dan otot jantung bentuknya polos tapi tidak disuruh juga. Bergerak sendiri. Nah, otot ini sebenarnya terdiri dari satu serabut. Ini satu serabut otot. Satu apa sih satu ini? Dikumpul-kumpulin jadi banyak, baru jadi segini. Dikumpul-kumpulin lagi jadi banyak, jadi segini. Dikumpul-kumpulin satu serabut otot, satu ini jadi begini. Jadi sangat banyak sebenarnya ya ototnya ya. Dalam satu otot yang besar itu terdiri dari beberapa otot, dibagi lagi, terdiri dari otot lagi, dibuka lagi jadi otot lagi, sampai akhirnya paling kecil satu otot ini. Makanya gerakannya bisa kuat karena dia terdiri dari banyak. Di setiap satu sel otot ini dia bisa bergerak atas perintah dari saraf. Oke. Lalu kita belajar anatomi fisiologi. The skeletal system. Oke, ini tentang tulang-tulang ya. Kita menghafal nanti tulang-tulang di kaki, di tangan, di mana-mana ya. Kita hafal satu-satu, ada gambarnya. Enggak susah ya. Karena tulang itu bisa membuat kita bisa menggerakkan tangan, bergerak, menahan beban. Ini kan dipukul enggak kebal. Dan untuk pertahanan tubuh ini sel darah yang keluar. Tulang juga sebagai tempat melekatnya otot sehingga kita bisa bergerak. Nah,
Wow, kalau dipukul kepalanya jadi kuat ya, gara-gara tulang ya. Oke. Jadi, the skeletal system, sistem tulang. Tulang-tulang yang ada di badan kita. Mulai dari kepala sampai kaki ya. Oke, tulang ini disebut sangat banyak, ada 206 tulang yang berbeda, 206 different bones di seluruh badan, tapi ada yang besar, ada yang kecil. Ada empat dasarnya ada tulang panjang, contohnya femur, tulang panjang, ada tulang pendek yang di kaki tangan, pergelangan tangan dan kaki, dan ada juga tulang datar, contohnya scapula dan skull. Ada juga yang tidak beraturan atau vertebra contohnya, dan ini contohnya tulang yang padat, tulang padat atau compact bone. Salah satunya ini. Nih, ada tulang yang padat tadi atau compact bone. Ini dalamnya ini ada sum-sum tulang, pabrik darah, dan ini adalah sel yang hidup ya. Ini ada calcaneus karena ujungnya bergerigi. Nah, di dalam ini adalah sel yang hidup. Kalau tulang patah, dia bisa nyambung lagi karena ada sel yang hidup. Kita semua makhluk hidup dan ada sel. Jadi kalau patah tulang, tidak usah khawatir ya. Jadi, kalau patah tulang, tidak usah khawatir. Dia nanti akan kembali lagi seperti semula, asalkan posisinya sudah normal. Tidak usah dibawa ke dukun patah, di rongsen aja, dilihat posisinya. Ini contoh tulang tadi ya. Dalam tulang adalah pabrik darah. Nah, di tulang melekat otot ya. Ini tadi ada pabrik-pabrik darah yang namanya sum-sum tulang atau medula. Bone marrow atau medula dalam tulang itu apa sih tujuannya itu? Di sana banyak pabrik darah, ini darah merah atau eritrosit, pabrik darah. Sum-sum tulang adalah pabrik darah. Di mana? Di seluruh sum-sum tulang. Nah, makanya kita perlu tulang adalah untuk pertahanan tubuh karena dia membuat kita kebal dengan adanya sel-sel darah putih, darah merah dan lain-lain ya. Nih. Tulang tambahan ini tulang utama, ini tulang utama. Ada juga tulang tambahan ya. Ini tulang tambahan. Ada yang utama, ada yang tambahan. Oke. Kita lihat tulang-tulang. Ini axial bone atau tulang sumbu. Sumbu utamanya yang paling besarnya ini adalah yang mana tadi? Axial skelet tulang ya. Yang utama ini sumbunya. Ada tambahan, ini kaki, tangan, tambahan atau appendix. Appendix artinya tambahan. Appendix skeleton. Yang utama apa? Ada 80 tulang. Termasuk kepala, vertebra, toraks. Ya. Ini tulang apa? Tulang tambahan. Appendicular skeleton, tulang-tulang tambahan. Apa aja tulang tambahannya? Kita lihat. Appendicular skeleton, tulang tambahan, ada 126 tulang. Bahu, di sini paha dan bawah. Ini tulang-tulang tambahan. Kalau ini tadi tulang utama. Jadi melekat dia ke tulang utama. Yang namanya tulang bahu atau shoulder grid, ini scapula, ini clavicula ya. Scapula dan clavicula. Terus tangan humerus, radius, ulna. Humerus, radius, ulna ya. Terus di jari-jari, ini jarinya bisa digerak-gerakan. Ada 27 tulang, nggak usah dihafal satu-satu. Tulang ini bisa bergerak ke kiri, ke kanan, sehingga kita bisa memegang. Ada berapa tulang ini? 1, 2, 3, 4 ya. Sambungannya, jari-jarinya. Nah, ada juga di kaki ini ya. Di kaki, lutut, ini juga pelvic grid. Pelvic artinya apa? Panggul ya. Di panggul ada di sini masuk kandung kencing, ada rahim, usus dan lain-lain ya. Nih, tulang di pelvis. Ini yang cowok ini lebih sudut ya, yang cowok male, yang cewek lebih
lebih longgar. Ini pelvic atau tulang panggul. Tulang panggul longgar karena untuk cewek bisa hamil ya, biar bisa ibu melahirkan harus lebar. Ini femur di kaki ya, femur. Femur atau tulang paha melekat ke panggul atau tulang pelvis. Femur, di bawahnya ini ada tibia, yang besar, yang kecil fibula. Tibia, fibula. Nih, tibia yang besar, kecil fibula. Oke, ini lutut, patella. Patella lutut, lutut patella. Kiri kanan. Lutut ini terdiri dari tulang rawan, tulang rawan. Di bawah atau di engkel ini juga banyak tulang-tulangnya. Nah, ada 26 tulang, nggak usah sebut satu-satu, pokoknya banyak tulang ini sehingga kalau di sini patah aman karena banyak sambungan ya. Ya. Oke. Tulang fungsinya yang utama adalah untuk menggerakkan badan, tapi bukan tulang bergerak sendiri ya. Harus ada yang menggerakkan. Yang menggerakkannya itu harus sekelompok dengan otot. Ya, ini digerakkan kan tangannya, jari-jari, ini tulangnya. Jadi dia satu kesatuan ya. Tulang digerakkan oleh ada yang menyuruh. Siapa yang menyuruhnya? Otak. Makanya sistem saraf pusat juga. Jadi harus kita suruh dulu kaki kita baru bergerak. Nah, disuruh ototnya nanti ini otot melekat pada tulang. Jadi tulang salah satu tempat melekatnya otot. Suruh dulu, angkat dulu ini, barbel ini, kata otak, baru diangkat. Jadi harus disuruh dulu sama otak, sama sistem saraf. Ini di belakang ada tulang belakang. Ini tulang belakang, ini di sini juga ada sendi. Sendi artinya pertemuan dua buah tulang. Kalau nggak ada sendi berarti kaku dong ya. Ya semakin banyak sendi semakin banyak geraknya. Ini sendi lutut atau patella. Bisa bergerak. Kenapa tadi bisa bergerak? Karena ada otot. Kenapa ototnya bisa bergerak? Karena ada yang nyuruh. Siapa yang nyuruh? Yang menyuruh adalah saraf. Tapi itu namanya untuk otot rangka ya. Kan otot kan terbagi 3. Ntar dulu ya. Otot terbagi 3 nanti kita bahas di otot bergaris atau otot rangka atau otot lurik, otot polos dan otot jantung. Nah, kalau yang melekat ke tulang itu otot rangka atau otot bergaris-garis atau otot lurik. Nah, inilah yang disuruh oleh otak untuk bergerak. Kalau nggak disuruh oleh saraf dia nggak bergerak. Kan ada otot lain ya, otot lain itu nanti kita bahas. Otot lain berarti otot yang tidak disuruh pun dia akan bergerak. Itu namanya otot polos. Nah, sekarang otot rangka atau otot tulang, dia membuat tulang bisa bergerak. Dia menggerakkan tulang ya. Nah, ini kan. Oke, lumayan. Harus disuruh oleh saraf karena dia otot rangka atau otot lurik atau otot bergaris. Ini otot-ototnya ya. Jadi banyak ya fungsi otot-otot ini ya. Oke.